Di ujung timur Pulau Jawa, terbentang lanskap yang telah menyimpan memori ribuan tahun peradaban manusia. Gunung-gunung berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu. Sementara sungai-sungai mengalir membawa cerita dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah ini bukan sekedar ruang geografis, melainkan panggung di mana manusia membangun sistem kehidupan, menciptakan karya seni, dan mewariskan pengetahuan lintas zaman. Jejak peradaban di Jawa Timur dimulai jauh sebelum kerajaan besar berdiri, bahkan sebelum nama-nama tercatat dalam prasasti kuno. Disinilah kisah panjang tentang adaptasi, kreativitas, dan ketahanan manusia terhadap perubahan zaman berlangsung hingga hari ini. Pada era Masehi, wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Timur telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan Asia Tenggara dengan India dan Tiongkok. Pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir utara menjadi titik pertemuan bagi pedagang asing yang membawa rempah-rempah, kain, dan benda-benda berharga lainnya untuk ditukar dengan hasil bumi lokal. Interaksi ini tidak hanya melibatkan pertukaran barang, tetapi juga gagasan, kepercayaan, dan pengetahuan yang lambat laun membentuk identitas budaya masyarakat setempat. Pengaruh Hindu dan Buddha mulai meresap melalui para pedagang dan pendeta yang singgah, membawa konsep kosmologi, sistem tulisan, dan ritual keagamaan yang kemudian diadaptasi ke dalam kehidupan lokal. Masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar di lembah sungai dan dataran subur, mengandalkan pertanian padi dan pengelolaan air sebagai fondasi ekonomi mereka. Mereka membangun sistem irigasi sederhana yang memanfaatkan aliran sungai untuk mengairi sawah. Sebuah teknologi yang kemudian menjadi ciri khas peradaban agraris di Jawa. Kepercayaan animisme dan pemujaan terhadap roh leluhur masih sangat kuat, namun secara bertahap melebur dengan tradisi Hindu-Buddha yang datang dari luar. Situs-situs arkeologi seperti candi-candi kecil dan prasasti berbahasa Sanskerta mulai muncul pada abad-abad berikutnya, menandai transisi dari masyarakat prasejarah menuju peradaban yang lebih kompleks dan terorganisir. Pada abad ke-7, beberapa wilayah di Jawa Timur telah membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang saling berkompetisi untuk menguasai sumber daya dan jalur perdagangan strategis. Meskipun belum ada catatan tertulis yang sangat rinci tentang periode ini, prasasti dan artefak yang ditemukan menunjukkan adanya struktur kekuasaan yang mulai terpusat di tangan raja atau pemimpin lokal. Mereka membangun kuil-kuil sebagai simbol legitimasi spiritual dan politik, sekaligus sebagai pusat kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kehidupan sosial mulai terstratifikasi, dengan para Brahmana dan bangsawan menempati posisi tertinggi, sementara petani dan pedagang menjadi tulang punggung ekonomi. Periode ini adalah fondasi bagi munculnya kerajaan-kerajaan besar yang akan mendominasi Jawa Timur dalam abad-abad berikutnya. Memasuki abad ke-8, Jawa Timur menyaksikan kemunculan kerajaan-kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan budaya jauh melampaui batas wilayah mereka sendiri. Kerajaan Kediri yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-12 dikenal sebagai pusat sastra dan seni yang menghasilkan karya-karya monumental dalam bahasa Jawa kuno. Para penyair istana menciptakan karya-karya sastra seperti Bharatayuddha dan Smaradhana yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium pendidikan moral dan filosofi bagi masyarakat luas. Kehidupan di Istana Kediri mencerminkan tingkat kecanggihan budaya yang tinggi, di mana seni, agama, dan politik berpadu dalam harmoni yang rumit dan penuh makna simbolik.
Sistem pemerintahan pada masa ini telah berkembang menjadi struktur birokrasi yang terorganisir, dengan pembagian wilayah kekuasaan ke dalam unit-unit administratif yang dikelola oleh para bangsawan setempat. Raja bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga dianggap sebagai representasi dewa di dunia manusia, yang tugasnya menjaga keseimbangan kosmik dan kesejahteraan rakyat. Ekonomi kerajaan ditopang oleh hasil pertanian yang melimpah, perdagangan jarak jauh, dan sistem pajak yang terstruktur. Para petani membayar upeti dalam bentuk hasil panen, sementara pedagang membayar bea cukai atas barang-barang yang mereka bawa masuk atau keluar dari wilayah kerajaan. Sistem ini memungkinkan kerajaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, kuil, dan mempertahankan tentara yang cukup besar untuk melindungi wilayah kekuasaan mereka. Pada pertengahan abad ke-13, kekuasaan beralih ke tangan kerajaan Singasari yang dipimpin oleh raja-raja ambisius seperti Ken Arok dan kemudian Kertanegara. Singasari tidak hanya memperluas wilayah kekuasaannya melalui diplomasi dan aliansi pernikahan, tetapi juga melalui ekspedisi militer yang menjangkau hingga Bali dan Sumatera. Kertanegara, raja terakhir Singasari, dikenal sebagai pemimpin yang visioner namun kontroversial yang berupaya menggabungkan ajaran Tantrayana dengan politik kekuasaan untuk memperkuat legitimasi spiritualnya. Ia mengirim misi diplomatik ke berbagai kerajaan di Asia Tenggara, bahkan menolak tunduk kepada Kekaisaran Mongol yang saat itu sedang menguasai sebagian besar Asia. Namun, ambisi besarnya berakhir dengan pembunuhan yang tragis, membuka jalan bagi munculnya kerajaan yang lebih besar lagi, Majapahit. Kehidupan masyarakat pada masa Kediri dan Singasari tidak hanya berpusat pada istana dan para elit. Di pedesaan, kehidupan berjalan dengan ritme yang ditentukan oleh musim tanam dan panen, ritual keagamaan, dan ikatan komunal yang kuat. Desa-desa memiliki otonomi tertentu dalam mengelola urusan internal mereka, meskipun tetap terikat pada kewajiban membayar pajak dan menyediakan tenaga kerja untuk proyek-proyek kerajaan. Kuil-kuil besar seperti yang terdapat di wilayah Malang dan Blitar bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan penyimpanan pengetahuan. Para pendeta dan brahmana menjalankan fungsi ganda sebagai pemimpin spiritual dan penasihat intelektual bagi masyarakat luas. Periode ini menandai kematangan peradaban Jawa Timur dalam hal organisasi sosial, ekspresi budaya, dan kemampuan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Abad ke-14 menyaksikan kelahiran Majapahit, kerajaan yang kemudian dikenang sebagai salah satu entitas politik terbesar dalam sejarah Nusantara. Didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 setelah keruntuhan Singasari, Majapahit berkembang pesat di bawah kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada yang memiliki visi ambisius untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu payung kekuasaan. Visinya, yang dikenal sebagai Sumpah Palapa, bukan sekedar ekspansi militer, melainkan upaya menciptakan jaringan politik dan ekonomi yang stabil di wilayah maritim yang sangat luas. Melalui kombinasi diplomasi, aliansi pernikahan, dan intervensi militer yang selektif, Majapahit berhasil memperluas pengaruhnya hingga mencakup wilayah-wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Keberhasilan Majapahit tidak hanya terletak pada kekuatan militernya, tetapi juga pada sistem administrasi yang canggih dan efisien. Kerajaan ini dibagi menjadi berbagai wilayah administratif yang dikelola oleh pejabat-pejabat lokal yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Sistem ini memungkinkan kontrol terpusat tanpa menghilangkan otonomi lokal yang diperlukan untuk mengelola keberagaman budaya dan geografis dalam wilayah yang sangat luas. Ekonomi Majapahit ditopang oleh pertanian yang produktif, perdagangan laut yang intensif, dan pengendalian atas jalur rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban dan Gresik menjadi pusat perdagangan internasional, tempat pedagang dari India, Tiongkok, dan Timur Tengah bertemu untuk bertukar barang dan gagasan.
Kehidupan budaya di Majapahit mencapai puncaknya dalam berbagai bentuk ekspresi seni, sastra, dan arsitektur. Karya sastra seperti Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca memberikan gambaran detail tentang kehidupan istana, struktur pemerintahan, dan filosofi kekuasaan pada masa itu. Karya ini bukan hanya dokumen sejarah, tetapi juga karya seni yang menggambarkan keindahan bahasa Jawa kuno dan kedalaman pemikiran filosofis. Candi-candi yang dibangun pada masa ini menunjukkan tingkat keahlian teknik dan estetika yang sangat tinggi, dengan relief-relief yang menggambarkan kisah-kisah epik dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Seni tari, musik gamelan, dan wayang mulai berkembang sebagai medium hiburan sekaligus pendidikan moral yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Namun, pada akhir abad ke-15, Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal, perebutan kekuasaan di kalangan elit, dan perubahan dinamika perdagangan global yang mulai menggeser pusat kekuatan ekonomi ke arah barat. Kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara Jawa mulai melepaskan diri dari kontrol Majapahit dan membentuk jaringan perdagangan mereka sendiri. Banyak di antaranya yang telah mengadopsi Islam sebagai identitas baru mereka. Kemunduran Majapahit bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga menandai transformasi budaya dan spiritual yang mendalam di Jawa Timur, di mana kepercayaan Hindu-Buddha secara bertahap digantikan oleh Islam, meskipun banyak elemen budaya lama tetap bertahan dalam bentuk yang beradaptasi. Memasuki abad ke-16, Jawa Timur mengalami perubahan dramatis dalam struktur sosial, politik, dan keagamaan. Islam yang telah masuk melalui jalur perdagangan sejak abad-abad sebelumnya, kini menjadi kekuatan dominan yang membentuk identitas baru masyarakat pesisir. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan kemudian Mataram mulai menggantikan posisi Majapahit sebagai pusat kekuasaan di Jawa, meskipun wilayah Jawa Timur tetap mempertahankan karakteristik budayanya yang unik. Para wali atau penyebar Islam yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo memainkan peran penting dalam mengislamkan masyarakat dengan pendekatan yang akomodatif terhadap tradisi lokal, sehingga Islam di Jawa berkembang dengan corak yang berbeda dari Islam di Timur Tengah. Kota-kota pelabuhan di Jawa Timur seperti Gresik, Surabaya, dan Tuban menjadi pusat perdagangan yang semakin kosmopolitan, menarik pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk Eropa yang mulai memasuki kawasan Nusantara. Pedagang Portugis, Belanda, dan Inggris datang dengan tujuan menguasai jalur rempah-rempah yang sangat menguntungkan, membawa serta teknologi, agama Kristen, dan sistem ekonomi yang berbeda. Kedatangan orang-orang Eropa ini secara bertahap mengubah dinamika perdagangan lokal, menciptakan kompetisi baru dan konflik kepentingan yang pada akhirnya akan berujung pada kolonialisme. Meskipun demikian, masyarakat Jawa Timur pada masa ini masih memiliki ruang negosiasi yang cukup besar dengan kekuatan asing, dan banyak penguasa lokal yang berhasil mempertahankan otonomi mereka melalui diplomasi dan aliansi strategis. Abad ke-17 dan 18 adalah periode di mana Jawa Timur menjadi arena persaingan antara Kerajaan Mataram, VOC Belanda, dan kerajaan-kerajaan lokal yang berusaha mempertahankan kemerdekaan mereka. VOC sebagai perusahaan dagang yang memiliki kekuatan militer dan politik secara bertahap memperluas kontrolnya atas wilayah-wilayah strategis di Jawa Timur melalui perjanjian, intervensi militer, dan politik adu domba. Sistem tanam paksa dan monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengubah struktur ekonomi agraris tradisional, memaksa petani untuk menanam komoditas ekspor seperti tebu, kopi, dan nila yang menguntungkan Belanda namun merugikan kesejahteraan lokal. Kehidupan masyarakat pedesaan menjadi semakin sulit, sementara elit lokal yang bekerja sama dengan kolonial mendapatkan privilege ekonomi dan politik yang memperlebar kesenjangan sosial. Pada akhir abad ke-19,
kolonialisme Belanda telah sepenuhnya mengakar di Jawa Timur, meskipun resistensi lokal terus berlanjut dalam berbagai bentuk, dari pemberontakan bersenjata hingga perlawanan budaya yang lebih halus. Pendidikan modern mulai diperkenalkan secara terbatas, terutama untuk anak-anak elit pribumi yang diharapkan menjadi birokrat dalam sistem kolonial. Namun pendidikan ini juga membuka akses terhadap gagasan-gagasan baru tentang kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang pada akhirnya akan menjadi benih bagi gerakan kemerdekaan di abad berikutnya. Infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan modern mulai dibangun untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi, namun juga secara tidak langsung mempercepat mobilitas sosial dan integrasi wilayah yang lebih luas. Abad ke-20 membawa perubahan yang sangat cepat dan fundamental bagi Jawa Timur, dimulai dengan meningkatnya kesadaran nasionalisme di kalangan elit terpelajar yang terpapar ide-ide modern melalui pendidikan kolonial. Organisasi-organisasi pergerakan nasional mulai bermunculan di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Kediri, membawa pesan-pesan tentang kemerdekaan, kesetaraan, dan identitas Indonesia yang baru. Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Hindia Belanda, menjadi pusat aktivitas politik, perdagangan, dan pendidikan yang menarik berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang. Kehidupan kota mulai berkembang dengan munculnya kelas menengah baru yang terdiri dari guru, pedagang, pegawai pemerintah, dan aktivis yang memainkan peran penting dalam membentuk wacana publik. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Jawa Timur kembali mengalami guncangan sosial dan ekonomi yang hebat. Pendudukan Jepang membawa sistem kerja paksa, kelangkaan pangan, dan represi politik yang keras, namun juga memberikan ruang bagi berkembangnya organisasi-organisasi pemuda dan milisi yang kemudian menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang paling gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya pada November 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda yang berusaha kembali berkuasa. Pertempuran ini bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga momen pembentukan identitas nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari pemuda hingga ulama, dari pedagang hingga petani. Jawa Timur bukan sekedar wilayah geografis yang bisa diukur dengan peta atau statistik. Ia adalah ruang hidup yang terus berubah, tempat di mana masa lalu dan masa kini saling bertemu dalam dialog yang tidak pernah selesai. Dari jejak pertama peradaban di pesisir utara hingga megapolitan Surabaya yang sibuk, dari prasasti kuno hingga platform digital, perjalanan panjang ini adalah kesaksian tentang kemampuan manusia untuk beradaptasi, bertahan, dan terus menciptakan makna di tengah perubahan zaman. Peradaban Jawa Timur adalah peradaban yang hidup, yang terus bernapas dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dalam ritual, dalam bahasa, dalam cara mereka memandang dunia. Dan disinilah kekuatannya, bukan dalam kejayaan masa lalu yang membeku, tetapi dalam kemampuan untuk terus bergerak maju tanpa kehilangan akar.